mungkin pendaftaran tanah pertama kali atau apalah kegiatan ke lapangan itu gimana? Apakah penjualnya itu benar-benar menguasai bidang tanah yang mau dijual? Pertama di Jakarta dong kali ya? Assalamualaikum bro, Ensis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast at Jaya Cafe. Narasumber kita hari ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Siapa beliau? Bapak Samsul Bahri, APTNH MSI. Ya, kita sapa dulu beliau. Selamat sore Bang Samsul Bahri, nih Bang Sam nih, ya, di Betawi nih. Ya. Selamat sore Bang Jaya, ini Gaya Betawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bang Sam, kita akan, terima kasih atas kehadirannya. Nih tentu sebagai kepala kantor sangat sibuk sekali. Ya. Dan terima kasih kedatangannya. Kita nanti akan bincang-bincang ya sekitar pertanahan, terutama layanan pertanahan di era pandemi COVID-19. Sekarang lagi masa transisi menuju new normal. Nah, ini saya pikir masyarakat harus tahu, jangan sampai kegiatan atau apa istilahnya transaksi-transaksi ekonomi lalu pergerakannya terhambat. Namun sebelum masuk bincang-bincang kita, Bang Sam, kita lihat dulu selayang pandang bagaimana layanan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Siap Bang Jaya. Demikian Bang Sam ya, itu tadi Jakarta Timur ya. Siap. Kantornya Bang Sam itu ya. Nah, kita masuk pada hal-hal yang ingin kita bincangkan, Bang Sam. Jadi kembali tadi bahwa era pandemik COVID-19 ini kan ada PSBB ya, walaupun mungkin dicabut tapi kita kan harus tetap seperti itu, jaga jarak, kita pakai masker dan seterusnya, harus serba bersih. Ini terkait dengan layanan pertanahan. Ya, ini kan sedang musim seperti ini, bagaimana Bang Sam ya dilakukan di Jakarta Timur? Siap, terima kasih Bang Jaya. Ini suatu kesempatan yang baik buat kami di Jakarta Timur. Dengan harapan mudah-mudahan melalui podcast ini nanti masyarakat kami, warga khususnya di Jakarta Timur, bisa lebih paham bagaimana kita melayani dalam pasca PSBB. Seperti tadi layanan yang kita lihat, bagaimana perbedaan sebelum ada COVID ini dan setelah. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan 89/2020 sama peraturan Gubernur 33/2020 dengan surat edaran dari
dari ATR, terus kita tindak lanjuti dengan membentuk gugus tugas penanggulangan COVID. Setelah terbentuk, tentunya kita sosialisasikan dulu ke dalam apa sih tugas-tugas kita masing-masing, karena tujuan pertama kita melindungi staf kita, termasuk juga apa yang kita layanin, apa tugas masing-masing, mulai dari PAM, pengamanan, terus sampai ke OB, petugas loket, sampai ke back office, apa tugas masing-masing. Terus kita jadwalkan, karena tidak semuanya masuk, pertamanya kita jadwalkan sesuai dengan kebutuhan, dan baru pelayanan kita mulai melaksanakan dengan peraturan-peraturan yang sudah kita atur dalam SOP. Jadi yang pertama, kalau memang masyarakat ingin mendaftarkan tanahnya, berkas-berkasnya sudah dianggap lengkap, bisa mengirim melalui email kita @atrbpn.go.id. Masyarakat bisa lihat di mana tuh selain tadi disampaikan Pak, emailnya? Pokoknya Pak, ada ya? Ada Pak, ada juga bisa melalui WA, ada beberapa Pak. Ya. Bisa melalui WA juga ada, masyarakat bisa. Nah setelah itu, setelah berkasnya dianggap lengkap di kantor, terus kita kirim ke billing untuk SPS agar masyarakat bisa bayar, bisa melalui ATM di mana-mana ATR, bisa juga melalui ATM banking Pak, bisa melalui banking, karena di kantor sudah tidak melayani dengan cash Pak, cash money. Jadi itu setelah dianggap lengkap baru kita proses berkasnya, dan setelah proses berkas itu berkas aslinya bisa diantar ke kantor dengan prosedur SOP PSBB, yaitu dengan menaruh di plastik seperti tadi yang kita dalam pelayanan plastik, baru kita semprot disinfektan. Setelah itu baru kita periksa berkasnya sudah lengkap, baru kita laksanakan. Dan setelah selesai pun berkasnya, kita akan WA ada, karena pada saat pendaftaran pun kita sudah minta nomor WA yang gampang dihubungi. Setelah itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa berkas permohonannya apapun itu sudah selesai, silakan diambil, tentunya dengan dijadwal Pak masing-masing. Jadi tidak serta-merta pada saat yang sama berapa orang, jadi untuk menghindari kerumunan masyarakat, jadi kita jadwal, kasih satu-satu jadwal kepada masyarakat. Itu pelayanan Pak. Kalaupun pelayanan mengenai teman-teman dari rupanya kayak PPAT yang selama ini sudah berjalan, saya kira pelayanan online sudah banyak Pak, karena sebelum PSBB kan sudah tanggungan sudah mulai, dan pengecekan pun sudah, jadi masyarakat itu sudah. Ini khususnya kepada masyarakat yang masih belum tahu masalah awam tentang pelayanan, akan kita atur seperti SOP tadi. Oh, jadi artinya di masa COVID ini, pandemi COVID ini, layanan pertanahan tetap berjalan. Hanya mungkin dengan satu pembatasan ya, kemudian dilakukan secara elektronik ya, online, dan kalau terpaksa harus datang ke kantor, ada SOP fit ya. Tentu di sana juga disiapkan semacam wastafel mungkin ya sebagaimana protokol daripada COVID itu ya. Iya Bang Sam. Nah kemudian Bang Sam, kegiatan pengukuran panitia A ya dalam rangka mungkin pendaftaran tanah pertama kali atau apalah kegiatan ke lapangan itu gimana? Itu terkait dengan kan bisa saja kalau ke lapangan itu kan, kalau dalam katakan misalnya pengembalian batas untuk luasan tertentu yang bisa banyak orang, itu kira-kira gimana prosedurnya itu? Seperti yang saya bilang tadi, memang dalam pasca PSBB ini ada SOP khusus, termasuk dengan petugas ukur dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kita batasi yang turun Pak, dan komunikasi ke pemohon juga kita sudah bentuk sebelumnya, bagaimana nanti di lapangan siapa aja yang perlu dibatas sudah jelas, jika tidak banyak orang menghindari kerumunan. Begitu juga dengan panitia Pak, sudah diatur dengan PSBB masing-masing, turun dengan sebelumnya berkomunikasi dengan pemohon agar semua sudah siap dan menyampaikan bagaimana SOP yang ada di kita untuk pelaksanaan kegiatan baik itu pengukuran maupun
pelaksanaan panitia di lapangan. Jadi pada selama ini berjalan ini alhamdulillah lancar-lancar. Oh jadi gitu ya. Jadi tetap ya kegiatan lapangan dilayani, Tetap SOP dijalani ya. jalan. Pemberitahuan kepada pemohon untuk mengkondisikan di lapangan ya, barangkali termasuk ya Pak RT, Pak RW ya, kira-kira begitu mungkin ya. Iya, kita cari dan mudah-mudahan masyarakat memahami nih. Sudah, apalagi ya tadi ada akses melalui apa tuh hotline ya, Hotline itu melalui WA. masyarakat tahu ya itu. Oke, Bang Sam. Kemudian ada lagi nih, ini juga banyak ditanyakan masyarakat gitu kan. Karena permasalahan tanah ini kan banyak sekali. Apalagi surat-surat tanah itu, kata Pak Menteri saya pernah dengar itu sekoper mencari lahan-lahan kosong. Jadi surat tanah yang mencari tanah gitu kan. Nah, nggak tahu tanah siapa. Itu kiatnya gimana tuh? Agar aman sebelum membeli tanah itu kira-kira kiatnya harus bagaimana gitu. Nah, ini penting nih edukasi buat masyarakat itu biar tidak salah itu. Silakan Mas Sam. Terima kasih Bang Jaya. Saya kira karakteristik untuk Jakarta Timur ini mungkin beda dengan wilayah lain Pak. Khususnya mungkin kalau tidak bisa dipersamakan mungkin kayak Jakarta Pusat ya Pak ya. Karena Jakarta Timur ini juga termasuk daerah pengembangan Dari Bekasi ya, Jawa Barat ya, dari Jawa Barat. Ada pengembangan, jadi memang banyak surat-surat. Jadi untuk pengamanan memang kalau boleh kami himbau kepada masyarakat Pak, sebelum membeli tanah memang ada dua, bisa dibagi ada dua Pak. Kalau itu sudah terdaftar artinya sudah bersertifikat, tentunya ada pengecekan yang merupakan kewajiban teman-teman PPAT mengecek dulu. Selain masyarakat juga yang penting itu apabila ingin memperoleh hak itu Pak, apakah penjualnya benar-benar dulu yang pertama secara kasat mata bisa dilihat apakah penjualnya itu benar-benar menguasai bidang tanah yang mau dijual. Secara fisik ya. Secara fisik itu dia kasat mata bisa dilihat Pak. Ini benar menguasai dan bisa bertanya di sekelilingnya Pak. Itu kalau sudah bersertifikat tentunya memang ada prosedurnya. Aturannya ada pengecekan dulu apakah itu bersih, tidak ada masalah atau ada masuk dalam hak tanggungan atau bagaimana. Jadi bisa dicek nanti setelah ada pengecekan itu silakan. Tapi kalau tanah itu belum terdaftar, ini kan beda lagi nih Pak. Selain tadi yang pertama itu boleh dilihat secara kasat mata kok penguasaannya benar-benar dikuasai ini penjual atau bagaimana. Nah itu setelah dilihat dia kuasai mungkin bisa ditanya karena ini apa dasarnya dulu. Kalau gitu kan tentunya Pak di kelurahan. Di kelurahan bisa bertanya apakah ini ada atau di sekelilingnya ini RT RW mencari informasi sedetail-detailnya apakah penjual ini adalah orang yang berhak untuk menjual, untuk menghindari. Terus kedua jangan sampai banyak perantara Pak. Perantara ini kan ya maaf ya Pak, mungkin memikirkan keuntungan, tidak memikirkan banyak Pak ya, tidak memikirkan alasannya yang benar Pak. Jadi masyarakat itu lebih teliti lagi dalam hal membeli sebelum membeli Pak. Saya kira itu yang perlu dipegang oleh Pak ya. Teliti sebelum membeli. Teliti sebelum membeli. Pertama diteliti dulu riwayat status yuridisnya. Apakah sudah terdaftar bersertifikat atau belum. Kemudian lebih kalah penting kalau dari penjelasan Bang Sam tadi, fisik juga harus benar-benar dilihat, dikuasai itu. Jangan dekat pohon jengkol katanya, wah ini batasnya apa gitu kan. Dilihat dulu secara fisik. Bila perlu barangkali nih menjadi penting dilakukan pengukuran dulu. Kayaknya kalau dari lihat harus kehati-hatian kalau saya punya duit nanti beli tanah mau terdaftar atau belum, apalagi yang belum, saya minta ukur dulu. Bisa kan dilayani untuk mengetahui gambar luas gitu ya. Ini menjadi kepastian. Apalagi yang belum terdaftar. Yang terdaftar takut di pinggir sungai nanti kena abrasi, kurang dong luasnya kan itu kan. Itu setelah dicek. Saya pikir itu himbauan buat masyarakat ya. Nah ini kemudian Bang Sam, ini kan ATR BPN kan lagi melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui PTSR. Kalau tidak salah targetnya di tahun 2025 itu seluruh bidang tanah
sebagaimana diamanatkan pasal 19 UPA itu terdaftar. Nah, itu kan. Nah, ini termasuk DKI tentunya, termasuk Jakarta Timur. Gimana dengan PTSL-nya? Dengar-dengar sudah selesai DKI ini, gimana Bang? Bisa dijelaskan? Ya. Kalau PTSL untuk Jakarta Timur 3 tahun dari tahun 2017 sampai 2019 ini kita sudah melaksanakan kegiatan pendaftaran. 3 tahun ya? Iya Pak, sudah 3 tahun pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya. Pak ya. Saya kira masyarakat sudah dihimbau, sudah semua atau sudah tahu semua. Dan harusnya kalau 3 tahun itu masyarakat harusnya tahu ya. Ya, harusnya tahu pada risiko. Kecuali mungkin masyarakat yang punya tanah tidak pernah ditengok selama 3 tahun. Iya. Tahu-tahu PTSL berakhir, berhenti, ketinggalan. Barunya gitu. Barunya. Iya. Oke, cerita dulu Bang. Nanti itu bagian yang akan saya tanyakan juga itu. Iya, siap. Iya. Iya. Pelaksanaan PTSL 3 tahun ya. 3 tahun dan dari hasil pelaksanaan PTSL kemarin Pak, kami sudah deklarasikan suatu betul. kelurahan Iya. lengkap. Dan itu memang tujuannya ya. Ya, itu kelurahan dari lengkap ya. Amanat peraturan Pak dari Iya. UPA, PP Iya. 10. Iya. Nah, jadi tapi ini PP 10 plus. Iya. Nah, ada validasi buku tanah, validasi bidang, Iya. sama scan warga. Jadi kita sudah mendeklarasikan satu kelurahan, yaitu Kelurahan Kebun Manggis, Iya. Kecamatan Matraman sebagai kelurahan lengkap. Iya. Dan ini suatu kebanggaan juga Iya. buat kami Pak dari Jakarta Timur karena ini deklarasi yang pertama di Indonesia. Di Indonesia. Mudah-mudahan menjadi spirit buat kami dan teman-teman. Kalau pertama di Indonesia, berarti pertama di Jakarta dong kali ya? Oh, pertama di Jakarta. Oh, Pak. iya. Pertama di Jakarta. Jamnya ya. Jamnya. Setelah itu ada yang lain. Siapa? Hari yang sama itu. Ya bagus itu ya. Apapun itu judulnya yang pertama Pak, Yang di pertama. Indonesia. Dan, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kami dan saya teman-teman sekelurahan untuk meneruskan karena pekerjaan yang lebih besar lagi ke depan ini masih ada Pak 63 desa. Nah itu. Jadi Itu kapan kira-kira berikutnya? 63 kelurahan Pak. Berikutnya kapan kira-kira setelah yang satu? Kalau sesuai dengan jadwal DKI Pak 2020 lengkap ya gitu. Mau tak mau nggak bisa ditawar Pak. Ya Kita tapi kan harus tidak mengusahakan, sekaligus berapa? Sisanya berapa Pak? Pak. Dari berapa? Masih 63 desa. 60 kan nggak bisa langsung nih, barangkali ada tahapan gitu kan. Iya. Mungkin seminggu satu, seminggu satu atau berapa gitu. Ya. Ada ya kayak kesananya ya. Ada Pak, sudah program Pak Ya. kelurahan masing-masing ada penanggung jawabnya, Oke. ada penanggung jawab khusus validasi bidang, ada penanggung jawab Ya. validasi buku tanah, ada juga scan warga, jadi masing-masing kerja dan Ya. ini bisa selalu dimonitor di Iya. di BPN Pak, BPN Ya. bisa memonitor langsung bagaimana kerjaan teman-teman. Oke, Bang Sam. Ini kan PTSL 2020 sudah tidak ada. Katanya DKI sedang melakukan peningkatan kualitas data ya, data. Nah, barangkali kalau bicaranya menuju DKI lengkap, berarti kan semua kualitas data bukan dari produk PTSL saja. Jadi artinya seluruh bidang tanah ya yang terdaftar maupun tidak, kalau tadi itu kan bahwa seluruh bidang tanah harus terpetakan. Nah, artinya kan bisa saja yang belum terukur ya delineasi berarti ya Pak Sam ya. Siap. Oke. Nah, kemudian seandainya nih ada 1-2 masyarakat yang tertinggal karena alasan tertentu. Siap. Nah, gimana nih mengatasi yang tertinggal ini kan? Ya walaupun sebenarnya BPN ini sudah luar biasa memberikan sosialisasi, apalagi sudah 3 tahun pelaksanaan PTSL kan, itu kan diawali dari bahkan ada gemah patas ya, gerakan masyarakat masang dana batas, bahkan Pak Gubernur itu waktu itu turun itu kan untuk memberikan contoh bahwa betapa pentingnya masyarakat ini menguasai bidang tanah yang dipunyai dengan cara setidaknya masang tanda batas, sehingga pelaksanaan petugas ya dari BPN plus ya, biasanya campuran kan, ada melibatkan perangkat kelurahan juga. Ketika ke lapangan ya sudah ada objeknya kan yang harus diukur. Nah itu gimana tuh seandainya 1-2 tertinggal gitu kan, kira-kira masih pasti ada kan gitu kan, kira-kira Bang Sam? Ya, terima kasih. Saya kira tidak ada, tetap Pak kita buka terus. Ya. Kita buka terus, bahkan kita mendata
kan kita sudah mulai mendata mana sih sekiranya masih ada yang belum. Itu nanti akan kita hubungi kalau memang masyarakatnya. Tapi tetap kita layani Pak, tetap kita layani dan segera. Dan saya kira kalau untuk wilayah Jakarta Timur tidak terlalu banyak sih Pak. Jadi untuk melayani itu bukan artinya insya Allah tidak susah lah untuk teman-teman masyarakat yang mau silakan mendatang ke kantor, insya Allah pasti akan melayani. Bahkan ini khusus untuk DKI ya, saya dengar dari kementerian itu sedang diminta untuk itu tadi menginventarisir lagi bidang-bidang tanah yang tertinggal, ya walaupun yang tertinggal itu bisa banyak itu seperti perorangan, badan hukum swasta, aset, nah terutama aset ini, karena kemarin saya dengar juga dari KPK ya supervisi terhadap aset-aset Pemprov yang presentasi terdaftarnya masih sedikit gitu kan, nah itu juga penting tuh gayung bersambut buat kita ya. Kita dorong sebaiknya itu. Nah, ini data yang perorangan ini kayaknya kementerian sangat membutuhkan, karena siapa tahu masih bisa di PTSL ya, sebenarnya PTSJ kali ya, pendaftaran tanah sapu jagat untuk menghabiskan sisa-sisa yang berserah di sana sini itu kan. Karena kalau PTSL ya nggak cocok lagi karena tidak sistematik lagi kan, sporadik tapi mungkin pembiayaan PTSL ya gitu kan. Nah, barangkali ya itu yang harus kita lakukan kali ya. Ini para kepala kantor mendata sisa bidang tanah yang belum, terutama aset perorangan ya. Kalau badan hukum atau aset-aset Pemprov sih anggarannya kan cukup ada, tinggal niat aja kapan kita lakukan. Tapi ini dengan pendampingan KPK ini mudah-mudahan semangatnya di sana sini ada lah. Artinya kita semangat, Pemprov semangat, semuanya semangat sehingga seluruh bidang tanah itu bisa terdaftar di kita gitu kan. Kemudian DKI ini kan pengadaan tanah juga tidak sedikit ya kan, ada gitu kan. Rupanya di Jakarta Timur juga ada kali ya, seperti KCIC itu lewat ya. Nah coba secara umum Bang Sam, pengadaan tanah nih bagaimana di Jakarta Timur? Untuk pengadaan tanah kebetulan ini merupakan juga proyek strategis nasional Pak ya, termasuk tadi yang Bapak tadi sampaikan itu KCIC kereta cepat Jakarta Bandung Pak. Alhamdulillah untuk Jakarta Timur untuk penlok pertama kita sudah selesai. Tinggal ini ada penlok kedua yaitu berupa jalan untuk penghubung Pak, karena saya kira Jakarta Timur ini kalau untuk fasilitas pelayanan transportasi mungkin yang paling lengkap nanti Pak. Paling lengkap Pak, karena kereta cepat itu cuma sampai Jakarta Timur Pak. Jadi nanti ada penghubungnya Pak ke busway, ke kereta, ke terminal TOD gitu ya. Iya Pak, ada nanti. Nah itu yang sedang dirintis, dan ada lagi banyak Pak jalan-jalan tol yang sudah sedang berjalan yang akan kita selesaikan. Dan Jakarta Timur ini insya Allah Pak, kalau pensertifikatannya pun bukan cuma pembebasannya, sampai sudah kita proses pensertifikatannya langsung Pak kepada khususnya KCIC maupun proyek jalan tol lainnya Pak, akan segera kita selesaikan. Iya. Terus itu Bang Sam, titik-titik kekumuan Jakarta Timur ada ya? Kalau bicara titik-titik kekumuan, saya kira yang di Jakarta ini yang ada IDT-nya cuma Jakarta Timur Pak. Mungkin Pak ya. Gitu ya. Yang paling banyak ini mungkin sedikit di Jakarta Utara Pak ya, Jakarta Timur. Nah itu mudah-mudahan juga ini akan disentuh nanti proyeknya ini, mungkin yang dipimpin sekarang Pak Wamen Pak. GTRA, gugus tugas reforma agraria. Ya saya mau ke sana sebenarnya itu. Mudah-mudahan ini karena banyak sekali sebenarnya yang perlu. Mungkin itu mudah-mudahan tahun depan, kalau mungkin tahun 2000 ini mungkin belum menjadi target. Jakarta Utara menjadi target Pak. Kami sangat berharap Jakarta Timur juga menjadi satu target. Jadi istilah titik-titik di Jakarta ya itu. Kalau tidak salah dari data itu sekitar 450-an titik. Jadi bukan potensi lagi tuh, memang titik yang harus ditata. Nah, ini satu-satunya kalau menurut saya itu tetap harus melalui gugus tugas. Karena kalau BPN atau salah satu pihak itu nggak akan mampu.
Karena di sana tuh complicated permasalahannya, ada permasalahan penataan kawasan, kepemilikan, dan mungkin ya kemiskinan juga. Kemiskinan berarti lawannya kan baik kesejahteraan gitu kan, dari miskin jadi sejahtera. Nah inilah barangkali ini nanti bisa juga menjadi target-target KTLA. Ya kebetulan ini lagi bergerak nih gugus tugas nih dengan adanya Wamen ATR dan Waka BPN, wakil kepala BPN kan gitu kan, gimana? Ya mudah-mudahan karena ini DKI ini memang ya harus lakukan itu. Nah kebetulan gugus tugas reforma agraria ini organisasi di DKI ini dirasa kuat karena khususnya ketua hariannya, salah satu ketua hariannya Kak Kanwil. Yang salah satunya lagi jadi 2 ketua harian Pak Asbang, beda di Perpres 86 tuh hanya Kak Kanwil. Nah kalau satu, sementara ketuanya gubernur, wakilnya wakil gubernur, komunikasinya kan ya barangkali dengan kesibukan tidak intens, jadi gimana mau bisa jalan lari ya, kerja lari kan. Nah dengan adanya ketua 2 dari Asbang, jadi koordinasi termasuk eksekusi di lapangan itu ya bisa langsung dilakukan kira-kira. Nah, mudah-mudahan lah nanti menjadi target-target itu. Ini Bang Sam, waktu juga lah yang mengakhiri bincang-bincang kita nih. Masih banyak nih hal yang perlu didiskusikan. Namun okelah, kita harap Bang Sam tidak cuman hari ini, nanti ke depan akan kita hadirkan lagi sebagai narasumber yang terkait dengan kebutuhan informasi dari masyarakat. Dan mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa mengedukasi ya, sosialisasi masyarakat sehingga menjadi masyarakat merasa oh gampang ya ternyata gitu, oh mudah kan, bisa elektronik, bisa online, bisa dia lakukan walaupun di masa pandemi ini. Terakhir barangkali ada harapan yang dihimbau buat masyarakat dari Bang Sam atau jajaran gitu kan, bagaimana, karena ini melayani kita harus profesional dan terpercaya. Nah, silakan Bang. Oke, terima kasih Pak. Sekali lagi, ini suatu kehormatan bagi kita, bagi kami, dan besar harapan kami melalui podcast ini masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta Timur, lebih mengerti apa itu pelayanan di kantor pertanahan. Mungkin yang kedua yang kami keciprahkan kepada masyarakat, agar masyarakat mau mendaftarkan tanahnya sendiri, mau mengurus langsung tanahnya sendiri ke kantor, dan kami pun insya Allah siap melayani, dan bahkan di kantor Pak dengan tidak membedakan dengan pelayanan yang lain. Artinya ini supaya memberi motivasi kepada masyarakat mau mengurus langsung. Antriannya pun kami bedakan, itu bukan tidak berarti ingin membedakan dengan pelayanan lain, tapi memberi kepercayaan kepada masyarakat agar mau mengurus langsung, tidak melalui perantara, Jadi itu tujuan kami pada masyarakat, dan apapun itu seperti tadi ada email, ada WA, silakan menghubungi kami apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, yang perlu. Kami selalu siap melayani masyarakat. BPN hadir untuk masyarakat, insya Allah. Ya, terima kasih Bang Sam. Demikian Bro and Sis ya. Mau langsung apabila ada hal-hal yang terkait pertanahan. Tadi Bang Sam, Kepala Kantor Pertanahan Kota Agresiasi Jakarta Timur, demikian gamblang bahwa di era pandemi ini layanan pertanahan bisa dilakukan dengan elektronik, online, gitu. Kemudian konvensional apabila terpaksa ada SOP-nya, silakan datang. Kemudian hotline juga bisa diakses, bisa di mana-mana. Silakan lakukan langsung, hindari perantara. Ya, itu bahasanya. Baik, demikian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.